Aplikasi Simona atau Sistem Monitoring dan Evaluasi adalah sistem yang dibangun oleh Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan monitoring pelaksanaan analisa jabatan dan analisa beban kerja. Sistem ini menghasilkan informasi jabatan yang berguna dalam proses mutasi pegawai. Sebelum proses entry pada sistem ini, siapkan terlebih dahulu peta jabatan, data pegawai yang dapat diakses melalui SIMPEK, informasi jabatan, dan juga cara baca infojab. Ketik Anjab APK simona.kemendagri.go.id pada browser, klik Yogyakarta lalu pilih kota Yogyakarta. Masukkan username dan password, lalu akan muncul halaman utama pada sistem ini. Langkah pertama, entrikan data pada menu-menu yang ada di Anjab. Klik menu Anjab, lalu pilih entry data jabatan. Data yang diisikan dalam menu ini adalah peta jabatan OPD. Klik Add untuk membuat jabatan yang baru pada Dinas Pertanian. Pilih jabatan Kepala Dinas, pilih Eselon 2B, isi nama unit kerja dan klik Simpan. Akan muncul notifikasi data berhasil disimpan. Selanjutnya, untuk mengisi struktur yang ada di bawah Kepala Dinas, klik Expand dan pada Kepala Dinas klik Add, isikan jabatan struktural yang ada di bawahnya, pilih jabatan misal Sekretaris Dinas, pilih Eselon 3A, isi nama unit kerja dan klik Simpan. Untuk jabatan pelaksana, klik Add pada jabatan struktural dalam hal ini Kasubag Keuangan dan PEP. Pada jabatan dan eselon pilih jabatan pelaksana, isikan nama jabatan misal bendahara dan nama unit kerja lalu klik Simpan. Kemudian, untuk jabatan fungsional, tambahkan jabatan sesuai dengan jenjang. Ubah jenis jabatan menjadi jabatan fungsional. Pada jabatan klik jabatan fungsional, pilih jenjang, isi nama jabatan misal perencana, isi nama unit kerja, dan klik Simpan. Begitu seterusnya, isikan semua jabatan yang ada di dalam peta jabatan. Selanjutnya, klik menu kedua pada Anjab yaitu Entry Biodata Jabatan. Klik Expand, lalu klik Edit Biodata pada jabatan bendahara. Jabatan bendahara ini akan dijadikan contoh pengisian pada menu ini dan menu selanjutnya. Biodata pegawai yang diisikan pada menu ini adalah sejumlah pegawai yang berstatus PNS, CPNS, dan P3K sebagai pengampu sebuah jabatan yang dapat diambil dari menu SIMPEK pada aplikasi Jogja Smart Service. Isikan NIP, nama pegawai, tempat tanggal lahir, masa kerja jabatan, masa kerja keseluruhan, tahun diangkat, tahun pensiun, pangkat dan golongan ruang, jenjang pendidikan, dan jurusan. Klik Simpan Biodata jika sudah memasukkan biodata jabatan. Pada tahap ketiga dan keempat, siapkan terlebih dahulu informasi jabatan dan cara baca infojab. Klik Entry Analisis Jabatan, klik Expand, lalu klik Edit Analisis pada jabatan bendahara. Isikan ikhtisar jabatan berupa ringkasan uraian tugas disusun dalam satu kalimat yang mengandung WHW. Untuk objek kerja, ketik huruf misal A, lalu pilih yang berkaitan dengan jabatan bendahara. Kemudian, pada uraian kerja, isikan mengenai real pekerjaan yang dilakukan setiap harinya, yang ditulis dengan singkat dan jelas, disusun secara berurutan dari yang paling berat sampai dengan yang paling ringan, dengan model kalimat yang mengandung WHW. Langkah kerja dilewati saja, setelah itu, isikan hasil kerja atas uraian kerja, lalu pilih satuan hasil misal dokumen, dilanjutkan dengan jumlah yang dihasilkan dalam 1 tahun, dan juga waktu yang dibutuhkan dalam mengerjakan satu dokumen misalnya. Untuk menambah uraian tugas, klik tambah uraian tugas, lalu isikan semua kegiatan yang dikerjakan sebagai bendahara. Pada pengisian tanggung jawab, kita dapat lihat dan memilih kata kunci yang sesuai dengan jabatan pada file cara baca infojab lalu dijabarkan. Begitu pula dengan wewenang, kita dapat lihat dan pilih kata kunci yang sesuai dengan jabatan pada file cara baca infojab lalu menjabarkannya. Selanjutnya, isikan perangkat apa saja yang digunakan dalam memproses suatu pekerjaan dan dijabarkan sesuai dengan isian uraian kerja. Lalu, pilih bahan kerja yang menjadi masukan untuk diproses menjadi hasil kerja dan dijabarkan sesuai dengan isian uraian kerja. Pada tabel korelasi jabatan,
isi hubungan antara jabatan bendahara dengan jabatan yang lain dalam lingkup internal, dengan jabatan apa saja dan dalam hal apa saja, di mana hubungan tersebut dapat dilakukan secara vertikal, horizontal, dan diagonal. Untuk risiko bahaya, isi keadaan yang mungkin akan dialami pengampu sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan. Pada pengisian aspek lingkungan kerja, kita dapat melihat pada cara baca infojab untuk mengisi kondisi sekitar pengampu dalam melaksanakan tugas. Rekomendasi prestasi dan butir informasi lainnya dikosongi saja. Selanjutnya, isikan kelas jabatan sesuai dengan hasil validasi Menpan. Klik simpan analisis, lalu akan muncul notifikasi data berhasil disimpan. Setelah entry analisis jabatan, klik entry syarat jabatan. Menu ini berisi mengenai kualifikasi yang harus dipenuhi oleh PNS untuk dapat melakukan pekerjaan. Klik expand, lalu klik edit syarat jabatan pada jabatan bendahara. Di syarat jabatan, pada pengetahuan kerja ketik misal keuangan, lalu pilih yang sesuai dengan pengetahuan kerja yang dibutuhkan sebagai bendahara. Untuk keterampilan kerja, ketik misal komputer, lalu pilih yang sesuai dengan keterampilan yang dibutuhkan sebagai bendahara. Untuk pengalaman kerja dikosongi saja dan hanya diisi jika kita mengentrikan data jabatan struktural seperti jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator, dan pengawas. Selanjutnya, pilih bakat kerja sesuai kapasitas khusus atau kemampuan potensial yang disyaratkan sebagai bendahara. Kemudian, pilih temperamen kerja sesuai syarat kemampuan penyesuaian diri yang harus dipenuhi PNS sesuai dengan sifat pekerjaan. Pada minat kerja, jika merujuk pada teori Holland, setiap minat yang berdekatan memiliki korelasi atau hubungan yang semakin besar. Misal kita pilih minat R, maka minat R ini memiliki korelasi dengan minat I dan K. Selanjutnya, pilih upaya fisik yang digunakan dalam pelaksanaan tugas. Pada tingkat hubungan pemegang jabatan dengan data, pilih tingkat hubungan pemangku jabatan dengan data. Dalam hal ini, bendahara ada pada tahap D3 yaitu menyusun data. Asumsinya, semakin kecil angka yang kita pilih, maka tahapan yang ada di bawahnya juga sudah dilakukan. Kemudian, pilih tingkat hubungan pemegang jabatan dengan orang. Dalam hal ini, bendahara ada pada poin 07 yaitu melayani orang. Pada tingkat hubungan pemegang jabatan dengan benda, kita lewati saja karena hanya diisi oleh jabatan yang berkaitan dengan pengoperasian mesin dan benda. Selanjutnya, isikan pangkat atau golongan ruang jabatan, jenjang minimal, dan jurusan untuk jabatan bendahara. Lalu isikan pelatihan berdasarkan jenis jabatan. Dalam hal ini, bendahara adalah jabatan pelaksana. Maka, pada pelatihan fungsional dilewati saja karena pelatihan ini hanya diperuntukkan bagi jabatan fungsional. Dan pilih pelatihan teknis yang diperlukan bagi seorang bendahara. Pilih laki-laki atau perempuan pada jenis kelamin. Untuk umur, tinggi badan, berat badan, postur tubuh di strip saja, dan penampilan isikan rapi. Klik simpan data lalu akan muncul notifikasi data berhasil disimpan. Setelah selesai mengentri data pada menu Anjab, klik APK, lalu klik Expand, kemudian klik Edit beban kerja pada jabatan bendahara. Isikan jumlah pegawai yang ada, pilih pendekatan ABK tugas per tugas, akan muncul uraian tugas yang telah kita isikan pada entry analisis jabatan sebelumnya. Pada kolom waktu kerja efektif, ubah menjadi tahunan, selanjutnya akan muncul total pegawai yang dibutuhkan pada jabatan bendahara menurut Menpan BKN dan Mendagri, di mana pembulatan hasil angka pada total pegawai yang dibutuhkan harus sama dengan hasil Anjab pada peta jabatan OPD. Klik simpan beban kerja, lalu akan muncul notifikasi data berhasil disimpan. Terakhir, untuk mengetahui hasil isian dalam proses entry data pada menu Anjab, klik laporan, pilih analisis jabatan, klik cetak dan pilih permenpan pada jabatan yang akan kita cetak laporannya, yakni bendahara. Akan muncul 17 butir informasi jabatan. Sementara itu, untuk melihat hasil isian dalam proses entry pada menu APK,
Pilih analisis beban kerja pada menu laporan, lalu cetak dan klik Permendagri pada jabatan bendahara. Akan terdownload hasil Excel pengumpulan data beban kerja. Demikianlah tutorial pengisian aplikasi Simona, semoga bermanfaat.